Karena korban selamat ini sempat cerita, yang korban selamat ini supir angkot bang. Nah kebetulan supir angkot ini masih kerabat sama kita. Baru kita ke sana nih, emang mas udah rame nih yang supirnya udah dikerubutin. Saking ininya kan karena dia tuh kegencat bang. Tolongin. Oh masih ada suaranya, makanya warga langsung antusias tuh, langsung ngebantu, langsung nolongin. Nah dia bikin kesaksian di situ. Kata dia nggak ngeliat kereta sama sekali. Padahal si teman yang sebelahnya ini nih yang pingsan udah ngasih tahu, Yan ada kereta. Kebetulan di perlintasan itu nggak ada palangnya bang, nggak ada palangnya. Nah tapi ada yang jaga di situ, anak-anak sekitar warga situ lah ya. Udah dikasih tahu padahal sama si warga setempat. Dia bilang nggak ngeliat, nggak denger. Padahal penumpang yang dua itu belakang, depannya pun udah pada loncat karena sadar kalau si penumpang mah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah sahabat Lonceng, kali ini gue kedatangan seorang narasumber nih, eksklusif dari Rawabuaya ya. Jadi narasumber gue kali ini bakal nyeritain nih urban legend yang ada di stasiun Rawabuaya atau daerah sekitarnya, di daerah Rawabuaya, Cengkareng di Jakarta Barat ya, berarti ya. Udah dari sebelah gue narasumbernya Po Ocha. Halo Po. Ya. Apa kabar Po? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi ini spesial nih, episode spesial, kita kedatangan Po Ocha dari Rawabuaya, datang langsung ke Bekasi loh, jauh. Gila, respect. Ini buat cerita di studio Lonceng Misteri pastinya ya. Sekarang bakal nyeritain nih Po pengalaman horor yang ada di sana nih Po ya. Ini katanya gimana Po yang di Rawabuaya itu Po? Kejadiannya berarti banyak kejadian mistisnya ya yang dialamin sama orang-orang yang lewat di sana dan warga-warga sekitar. Banyak sih ya mistisnya. Terutama kejadian benar-benar dialamin sama keluarga saya ya. Itu benar-benar kita alamin ya, bukan cerita ataupun mistis, bukan. Nah, yang menariknya nih Po ya, katanya nggak ada palang keretanya ya? Nggak ada. Dari dulu sih itu mah nggak ditaruhin palang pintu ya. Nggak ditaruhin palang pintu, padahal itu lalu lintas padat ya? Padat di situ, padat banget. Dan banyak kejadian-kejadian yang emang tragedi-tragedi yang dialamin oleh pelintas kereta. Pelintas jalan ya di perlintasan kereta api itu. Buat sahabat Lonceng nih yang mau tahu nih di mana sih stasiun Rawabuaya ini, berarti stasiun Rawabuaya ini ada di perlintasan ini ya Kak, kereta Duri sampai Tangerang. Duri sampai Tangerang, Duri Tangerang. Nah, itu. Jadi ada pasti ngelewatin stasiun Rawabuaya ada ya, itu pasti stasiun Rawabuaya. Nah, katanya Mbok punya warkop nih di sana. Iya. Punya warung di stasiun itu. Alhamdulillah ada. Nah, boleh dong dikasih tahu nih sahabat-sahabat Lonceng nih, warungnya namanya warung apa, Bu? Ya kalau yang melintas lewat situ jangan lupa mampir ya ke warung Bang Ipung. Warung Bang Ipung. Bang Ipung. Posisinya kalau turun dari stasiun ke kanan aja. Ke kanan. Itu ada boleh ada ditanya, warungnya? boleh tanya warung Bang Ipung. Itu insya Allah pada tahu deh, penjaga kereta tanya aja. Terus sudah pada kenal juga sama Po Ocha ya? Sudah, alhamdulillah. Nah itu jual berarti warung kopi. Warung kopi, makan juga? Siang. Nah, sahabat Lonceng nih yang tertarik nih, emang kayak kebetulan lagi di stasiun Rawabuaya nih, mampir-mampir ya. Kalau yang lapar, yang haus boleh. Bukanya dari jam berapa, tutup jam berapa, Po? Dari jam 6:30 ya, sampai jam 9. Itu tadi sedikit cerita nih atau sedikit perkenalan dari Po Ocha ini. Pokoknya sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis karena video ini eksklusif banget ya. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Pokoknya dicek dulu itu. Sebelum nonton dilihat nih, kalau udah subscribe biasanya nggak ada pencetannya nih. Oh, berarti udah subscribe. Tapi kalau masih belum subscribe itu bisa dipencet kok ya, subscribe ya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Dan bagi kalian nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Lonceng Misteri sama seperti Po Ocha ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Oke Po, nggak usah lama-lama lagi nih Po ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Oke, Poca. Ya. Itu kejadian di stasiun Rawabuaya atau di daerah Rawabuaya itu bagaimana, Po? Ya di Rawabuaya dibilang mistis banyak ya Iya. Salah satunya saya sendiri juga pernah ngalamin ya. Waktu itu posisi mau maghrib ya Bang ya. Saya ceritanya mau pulang nih Bang nih. Kan kebetulan kalau warung sama jarak rumah itu kan ngelewatin rawa nih. Iya. Rawa. Bukan rawa sih ya, kebon dah. Kebon-kebon. Ya. Kebon-kebon. Nah kebetulan ngelewatin kan. Jadi saya sama suami mau maghrib. Kebetulan kita kalau mau maghrib pulang dulu nih ke rumah kan. Mau sholat. Saya pulang lah sama suami berdua. Kebetulan kita ngelewatin perkebunan itu kan. Rawa itu kan. Saya ngelewatin bawa motor. Pas kebetulan di tempat rawa yang tempat ada ular itu. Saya pas lewat, kebetulan ular juga lewat. Oke. Itu ular benar-benar melintas depan kita. Yeah. Nah, otomatis kita berhenti dong. Namanya ular lewat, kita takut nabrak dia kan. Namanya ular, ya entah ular apa kan kita ngeri juga ya kan. Berhenti, kaget, saya kaget. Nah si ularnya pun melintas kaget kali ya. Langsung si ular itu langsung ngeliatin kita juga. Kita berhenti, si ular berhenti. Jadi si ular ini bener-bener ngeliatin muka. Oh dia langsung gini diri. Kan kalau ular itu kan kalau kayak ada yang mau ganggu, dia langsung berdiri kan. Padahal lagi jalan biasa, tuh saya kaget. Ya ular, ya suami juga kan langsung refleks berhenti kan bawa motor. Ular, pas itu dia berhenti si ular ngeliatin muka kita begitu kan. Ya langsung berdiri tuh badannya ngeliatin muka kita. Astagfirullahaladzim kata saya. Ular, udah ya biarin dulu, biarin dia lewat dulu tuh. Nah pas dia lewat kita perhatiin sampai habis, tahu-tahu kagak ada buntutnya ularnya. Bugel dah buntutnya kan, kalau ular kan buntutnya lancip. Ya. Kalau ini mah kagak bugel. Kagak ada buntutnya, ya. Buntung lah. Cuman ya nggak buntung gitu tuh. Orang buntung gimana? Nggak lancip. Udah kita biarin ular itu lewat, udah lewat. Udah kita pulang kan ke rumah. Iya emang sih Babe bilang, ntar juga lu kapan waktu pasti ditemuin sama si bugel kata dia gitu. Itu maksudnya ular beneran kan, bugel ini bukan? Iya yang saya lihat mah ada itu ular. Iya maksudnya emang bentuk ular. Cuman kata saya bilang sama Babe juga, pas abis nemuin itu saya ngomong, Be tadi saya ketemu ular. Buntutnya gimana? Babe langsung ngomong begitu. Babe langsung nanya, buntutnya gimana? Kagak ada buntutnya Be, bugel buntutnya begitu. Kan kalau buntut lancip ya Be ya. Ya iya itu ketemu si bugel katanya gitu. Lagi teman kagak tahu ya. Ya itu dia kata Baba. Tapi lu kagak ngapa-ngapa. Kagak sih Be, cuman sempat berhenti doang. Terus dia ngeliatin muka kata saya gitu. Oh ya udah kata Babe gitu kan. Nah abis ngeliat ular itu ya besoknya emang bener suami saya langsung sakit. Ya penyakit mah kita nggak tahu ya. Cuman emang bener abis ngeliat ular itu. Iya maksudnya sebelumnya pun nggak ngerasain apa-apa. Tiba-tiba nggak sakit ngerasain aja. Orang kita sehat. Itu pun bener-bener emang lagi sehat. Nah pas habis ngeliat ular itu ya suami saya sakit. Emang bener-bener sakit itu ya sekitar 2 minggu lah tuh suami sakit. Ya dia rasain dia bilang meriang panas dingin gitulah pokoknya nggak karu-karuan lah sakitnya itu bener-bener. Ya kata Babe ya itu kali. Ya dia bilang nggak iseng, cuman mau ngasih tahu doang nih gue ada gitu kalau kata Babe. Nah di situ juga kita sekeluarga pernah ngalamin juga ya Bang ya, berkaitan sama ular ya. Kita pernah ngalamin. Jadi dulu kan mau bangun rumah nih. Nah bangun rumah kan pondasi pakai batu. Ya kita mah kagak pakai si tukang, cuman nggak banyak. Babe ikut bantuin juga. Nah Babe nyarilah batu kali nih buat pondasi. Dia nyari batu kali di pinggir rawa nih Babe nyari. Udah dicari batu, dia ambil batu ada di pinggir rawa, dia angkat batu. Pas dia angkat batu, tahu-tahu ada anak ular. Kagak satu, anak ularnya banyak. Nah mungkin itu sarang ular kali ya. Nah si Babe kaget, dia lepas batunya Bang, batu kalinya. Mati nih anak ular satu. Nah mati, ya Babe bukan sengaja matiin ya. Iya karena refleks aja. Karena refleks ngeliat ular di banyak kaget. sarang. Kebetulan yang induknya nggak ada ya, anak-anaknya semua. Refleks dia buang lagi batunya sama Babe. Matilah anak ular ini satu. Babe buru-buru pulang. Itu Babe pas pulang keringet dingin tuh. Keringet dingin. Kata saya, kenapa Be? Kagak udah, langsung minum tuh Babe. Langsung bengong aja Babe. Kata saya, kenapa nih si Babe?
Nah, pas malamnya, saya kan punya abang nih satu. Abang saya malamnya itu di kamarnya itu dia bilang didatengin kayak gelap gitu. Kamarnya itu tiba-tiba gelap. Sosok gelap gitu. Kata bukan mimpi sih, emang bener-bener. Jadi dia kayak direp-rep gitu. Oke. Kayak direp-rep, kamarnya gelap. Nah, dia teriak-teriak kan. Nah, Babe masuk dong. Kenapa kata Babe gitu kan? Kagak, itu tadi kamar ayah gelap kata dia gitu. Tiba-tiba gelap. Terus iya kayak ular gitu bah kata abang saya tuh. Babe inget tuh tadi siang dia habis matiin ular. Oke. Mungkin kata Babe, oh ini kali kata Babe gitu kan. Namanya dia habis matiin ular ya. Iya. Ya entah itu dia nggak senang apa gimana. Kita kan nggak tahu itu ular. Ya. Ular bener apa? Ular bener apa ular itu kan kita juga nggak tahu. Nah itu abang saya benar-benar didatengin. Nah selang beberapa hari nggak jauh dari abis si Babe matiin anak ular ini ya, abang saya itu tiba-tiba kerasukan. Kita juga penyebabnya ya nggak ini ya, nggak tahu ya, tiba-tiba si abang ini banyak bengong. Nah ditanya sama Babe, kenapa kok bengong terus? Nah pas ditanya sama Babe marah, matanya melotot ngeliatin Babe. Si abang saya ini melotot ngeliatin Babe kayak orang marah gitu, marah semarah-marahnya orang gimana sih ya. Nah dari situ tuh abang saya kerasukan. Oke. Ya mungkin berkaitan sama si ular ini, kita nggak tahu ya. Nah abang saya tuh kerasukan bang. Itu kerasukannya 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam tuh? Dari si Babe habis matiin ular ini nih. Itu abang saya benar-benar kerasukan 7 hari 7 malam. Itu kita sekeluarga benar-benar kewalahan bang. Iya. Dan itu pun saya benar-benar nyaksiin karena waktu itu saya kelas 6 SD ya. Maksudnya ingetan yang benar-benar inget bang. Adik saya pun yang kecil masih baru lahir lah 40 harian. Jadi masih ingat banget dah kejadian itu. Benar-benar masih memori masih kuat banget itu kejadian, benar-benar 7 hari 7 malam abang saya kerasukan. Kerasukannya pun bukan kerasukan biasa. Bukan kerasukan biasa, jin biasa gitu kan. Kalau itu kan paling semenit 2 menit apa ini gampang ya diobatinnya. Ama yang paham juga diobatin langsung pergi. Nah ini mah benar-benar 7 hari 7 malam. Dan pada saat si abang dalam kondisi kerasukan dia ngomong, lu kalau bisa nggak apa-apa kata dia gitu. Lu tahu nggak nih yang ada di badan gua ada berapa kata dia. Ini ada 77 jin kata dia gitu. Makanya nasi Babe langsung kaget tuh ya. Mungkin dia keinget bekas matiin si anak ular itu. Mungkin inilah dia nggak seneng apa. Ya kita nggak tahu ya yang dimatiin sama si Babe ular apa kita kan nggak tahu bang. Emang pantangan banget ya kita kalau sama ular ya. Iya. Nah pas kerasukan itu dia bilang, nih gua di badan gua ada 77 jin kata dia. Jin Islam katanya. Emang bener bang, itu kita baca Yasin aja bang. Kan kalau orang kerasukan kita bacain ayat-ayat lah bang ya. Kita bacain Yasin, dia ngomong gini, cuma lu bacain Yasin, semua juga gua apal kata dia gitu. Al-Quran aja gua apal kata dia gitu. Nah itu kita tahu bukan dia yang ngomong. Itu bukan dia yang ngomong. Lu baca apapun gua lebih apal kata dia gitu. Si jinnya ini ya. Nah Babe udah bingung tuh. Kita juga sekeluarga yang ngadepinnya gimana ya. Yang kita hadepin bukan manusia. Dan artian jin pun bukan jin biasa ya. Iya, bukan jin biasa. Ya kita jin biasa aja kita bingung ya. Apalagi ini jin Islam. Istilahnya ayat-ayat aja dia apal kan. Bener. Kalau itu kan kita bacain ayat kursi pun dia bisa pergi. Kalau ini mah bener-bener kewalahan bener-bener bang. Dan dia pun bener-bener itu dalam kondisi kerasukan dia sholat. Dia ajan, bener bang itu. Jadi kita 24 jam itu nggak ada tidur, nggak ada tidur, bener-bener nungguin. Emang nggak ada berhentinya. Jadi ganti-gantian aja. Nanti nih yang satu pergi nih, ntar dia ngamuk, diam sebentar nih, diam sebentar. Kita pikir diam sebentar itu dia udah, taunya ngamuk lagi. Itu bener-bener 7 hari 7 malam. Nah sampai di hari ke-5 ya kalau nggak salah, datang tuh sosok bapak-bapak tua. Tiba-tiba dia datang. Nah sebelumnya si Babe dimimpiin katanya ada yang mau datang. Babe mimpi, ya, sempat ditungguin juga lah sama Babe namanya dimimpi. Nah betul tuh di hari ke-5 datang bapak-bapak
udah tua juga sih ya. Tiba-tiba datang, dia bilang lagi ada yang kena musibah di sini. Ya, dia bilang ada yang ngundang lah ke situ. Diobatin lah sama bapak-bapak tua ini si abang saya. Itu kerasukan, ya ampun. Saya benar-benar ngeliat mata kepala, itu yang abang saya bisa terbang. Iya, benar-benar bisa terbang. Itu lubang kan kalau musola dulu kan ada tempat buat imam tuh bang. Iya. Nah terus ada lubang angin kan. Iya. Nah itu dia masuk ke lubang itu dari duduk lagi sila, tiba-tiba loncat. Benar-benar loncat itu kita nyaksin. Astagfirullahaladzim, itu loncatnya dia tuh terbang. Benar-benar terbang, orang duduk dari jauh nih. Nah kan tinggi lubang itu. Dia benar-benar terbang. Terbang tahu ada di rumah. Benar-benar bang, ya ampun. Makanya kewalahan banget kewalahan deh. Babe juga ya pokoknya warga sekitar juga ada yang menyaksikan. Mungkin kalau mereka ingat ya bener lah, emang bener kejadian itu. Nah di situ juga yang abang saya tidur di atas daun pisang. Ya jadi saya itu punya saudara di deket juga daerah Rawabuaya ya, Kalideres. Nah jadi jam 2 lah dia ada di Kalideres nih. Tahu-tahu enggak, awal di rumah nih. Tahu-tahu katanya ada di Kalideres. Di rumah saudara saya itu. Iya. Lah saudara saya kaget. Kalau saudara saya itu nggak tahu posisinya kalau abang saya lagi kerasukan. Lu ngapain kemari katanya. Datang ke situ tuh cuman ngacak-ngacak doang. Habis ngacak-ngacak di rumah saudara saya itu udah pulang lagi. Nggak ngomong nggak apa, cuma ngacak-ngacak doang. Itu pun posisi nggak naik kendaraan nggak apa, tahu-tahu ada di sana. Iya. Nggak naik kendaraan nggak apa bang. Ya kali gitu dia naik apa, enggak, tahu-tahu dia ada di sana. Nah nggak lama itu kita nyariin kan. Dia bilang ada di sana. Nah nggak lama pulang lagi ke rumah. Tapi yang posisi yang bapak-bapak datang ini udah masih nungguin. Masih nungguin. Ya dia juga kan mungkin dia bisa ya. Oh dia nggak kemana-mana. Ini ada di sini ya. Terus laporannya ya taunya ada di rumah saudara saya. Nah pas pulang mungkin dia tahu kali ya ditungguin sama bapak-bapak ini kan. Dia mau diobatin mungkin dia tahu. Dia pulang. Dia ngomong mana kata dia gitu. Ada yang berani sama gua ngomong begitu tuh bang. Nah diobatin. Ya alhamdulillah tuh nggak separah kemarin-kemarin. Di hari kelima ini. Alhamdulillahnya ya benar-benar udah entah kita nggak tahu ya dia obatin sama si bapak tua ini. Sembuh lah bang saya. Cuman ya masih rada-rada ini dah. Namanya habis 1 minggu ya 7 hari 7 malam ke rasukan gitu. Badannya juga masih ngebleng-ngebleng dikit. Nah pas udah selesai ngobatin pamit lah si bapak tua ini. Udah kita juga nggak tahu datangnya dari mana, pulangnya juga kemana kita nggak tahu. Kita cari sekarang juga nggak tahu di mana itu bapak tua itu adanya. Tiba-tiba dia datang sendiri. Dan sampai sekarang pun kita nyari nggak tahu. Ya, maksudnya dia datang terus nggak tahu dia asal dari mana? Nggak tahu, tahu-tahu datang aja. Sampai dia bilang sekarang mau minta tolong ke itu lagi nggak bisa. Iya, udah nggak tahu kita nggak tahu adanya di mana dan siapa dia itu kita nggak tahu. Tiba-tiba datang aja. Katanya dapat undangan ke tempat saya gitu. Ada yang undang katanya. Ya alhamdulillah sih bisa disembuhin. Udah bersyukur banget kita ya, namanya dari 7 hari 7 malam gitu kan. Kita yang begadang yang nggak bisa tidur sama sekali benar-benar 24 jam itu kita jagain. Iya, surupan semalam aja pusing. Bener apalagi itu 24 jam terus 7 hari 7 malam. Aduh. Benar-benar capek itu sekeluarga. Nah kejadian juga banyak juga ya dari Rawa itu kan ada rel juga tuh, rel Rawabuaya. Iya. Stasiun Rawabuaya lah yang lebih tepatnya. Nah di situ juga bang sering banget kejadian kecelakaan tuh. Banyak banget itu kejadian kecelakaan. Ya kecelakaan sih memang ini ya bukannya banyak juga hal mistis gitu bang yang terjadi di kecelakaan di stasiun Rawabuaya. Jadi bukan karena human error, emang karena disebabkan sama hal mistis ini. Ya, tapi ya ada kelalaian juga, kelalaian dari si korban. Nah, hal mistisnya di situ berdasarkan cerita dari korban yang selamat. Karena karena korban selamat ini sempat cerita. Nah, yang korban selamat ini supir angkot bang. Nah, kebetulan supir angkot ini masih kerabat sama kita. Ini tahun berapa kejadian? Belum lama. Mungkin kalau ini masuklah berita. Ini udah masuk berita? Udah masuk berita tuh yang supir angkot di
Rawabuaya itu ada beritanya bang. Nah kebetulan kerabat kita nih korban. Nah kita lagi di warung nih sama suami. Saya sama suami lagi di warung. Nah pasti denger dong berita ada yang kecelakaan tuh, ada yang tabrakan. Iya kan deket ya Deket banget. Kecelakaan supir angkot. Wah ya supir angkot. Kebetulan kan kalau supir angkot banyak teman suami kan. Coba yuk kita lihat kata saya. Udah saya meluncur tuh ke lokasi kan sama suami. Nah kebetulan emang bener-bener baru banget ketabrakan itu. Nah posisi si supir angkot ini masih di dalam mobil. Nah dia kan penumpang ada 2 kalau nggak salah. Nah di depan supir sama temennya. Kita kenal tuh dua-duanya. Kalau yang di depan, nah yang depan ini yang samping supir pingsan. Nah itu pun kita yang angkat. Yang pingsan ini ya, karena kita kenal. Yang pingsan ini kita pindahin, kita pinggirin dong. Namanya dia masih di dekat pinggir rel. Kita pindahin ke dekat warga sini yang ada tuh warung. Kita pindahin ke warung itu, kita selamatin sampai dia diangkat sama ambulan ya. Enggak pakai ambulan, pakai angkot juga waktu itu dibawanya. Pakai angkot juga kita berhentiin, langsung lah dibawa ke rumah sakit. Nah setelah ini udah kelar, baru kita ke sana nih. Emang udah rame nih yang supirnya udah dikerubutin. Saking ininya kan, karena dia tuh kegencet bang. Iya warga udah rame lah. Udah rame udah ngerubutin ini, kirain kita mah mati nih si supir. Ternyata tolongin. Oh masih ada suaranya. Makanya warga langsung antusias tuh, langsung ngebantu, langsung nolongin. Kita nyelamatin si supir. Aduh itu mukanya udah somplak begitu, udah hidungnya udah ini. Tapi ya kita namanya umur, kita nggak tahu. Selamat itu bang orang. Alhamdulillah kita dapat kabar. Kita mah dapat kabar meninggal nih orang. Dapat kabar, oh selamat tuh si Rian. Astagfirullah, selamat. Kita ngeliat beritanya bener selamat, dan dia pun masih ada sampai sekarang. Nah dia bikin kesaksian di situ. Kata dia nggak ngeliat kereta sama sekali. Padahal si teman yang sebelahnya ini nih yang pingsan udah ngasih tahu. Yan ada kereta. Enggak ini, udah diem aja dia bang. Nah kan kebetulan di perlintasan itu nggak ada palangnya bang, nggak ada palangnya. Nah tapi ada yang jaga di situ, anak-anak sekitar warga situ lah ya, yang jaga. Udah dikasih tahu padahal sama si warga setempat. Tapi si Lian ini mungkin ya kena ya mistis itu karena ya kemasukan ya apa sih, setan budak apalah katanya kan. Setan budak ya emang bener juga sih. Ya entah di stasiun Rawabuaya doang, kebanyakan sih mungkin stasiun seperti itu ya. Setan budak lah kan katanya. Dia bilang nggak ngelihat, nggak denger. Nggak denger. Padahal penumpang yang 2 itu belakang, depannya pun udah pada loncat karena sadar kalau si penumpang mah sadar. Nah yang si supirnya ini nih mungkin kena itu. Akhirnya ya udah diem aja. Nah kan kalau posisi mobil nempel di rel udah nggak bisa bergerak bang. Jadi udah pasrah, kehantem lah itu. Ya itu si Lian itu ya. Tapi selamat semuanya itu penumpangnya. Kan di stasiun Rawabuaya itu emang nggak pernah ada palang ya. Nah jadi di situ kan ada yang jaga tuh bang, di stasiun Rawabuaya itu. Tapi yang jaga warga sekitar sih, warga anak-anak situ aja, anak-anak bujangan. Kayak minta sumbangan gitu ya. Enggak, ya memang sih mereka pakai ini ya, kecrek gitu. Itu sih nggak maksa. Yang mau ngasih ya silakan, yang enggak ya nggak apa-apa. Nah ceritanya nih si anak-anak yang lagi pada parkir ini diangkut sama pihak inilah ya. Pihak lah ada yang ngangkut. Nah kan di situ parkir otomatis sepengetahuan RT. Nah ada yang lapor lah sama RT. Kebetulan RT encing saya sendiri kan depan rumah. Pak RT itu anak-anak pada diangkut katanya. Emang kenapa? Nggak tahu tiba-tiba diangkut, ditaikin ke mobil katanya. Katanya parkiran liar dia bilang gitu. Pungli katanya. Sebenarnya nggak ada pungli sih ya kata saya, itu seikhlasnya kok. Iya itu kan dia juga jagain kan. Iya dia kan jagain karena di situ kan kagak ada palangnya. Kalau ada palangnya mana ngapain sih dia jagain di situ bang, kurang kerjaan bang. Iya benar. Karena nggak ada palangnya, antisipasi kita aja mencegah adanya korban. Gitu. Karena sebelumnya pun udah banyak korban. Kita jagain aja masih ada korban, apalagi kagak dijagain. Nah pas si anak-anak pada ditangkap nih bang nih, itu kejadian langsung. Kan diangkutnya siang jam 12, itu kejadian jam 3 apa jam berapa itu. Pokoknya langsung kejadian itu. Anak kecil sama bapaknya apa sama pamannya ya, orang jelas dari situnya itu kejadian benar-benar itu langsung. Nah meninggal di tempat tabrak kereta. Dia lagi naik motor gitu kok? Lagi naik motor. Entah mau kemana, dia pokoknya berdua itu lagi naik motor. Nah kejadian itu ketabrak, kita sempet demo tuh warga. Karena kebetulan si korban masih
area sekitar, maksudnya deket lah, cuman agak jauh dari Rawabuaya. Nah jadi kita demo tuh warga minta dibuatin palang pintu. Oke, pernah ada demo di situ ya? Demo bang, kita semua. Nah kereta pun sampai nggak operasi tuh, karena kita demo. Kita di tengah-tengah rel pada semua demo supaya dibuatin palang pintu. Oke. Tapi ya sampai sekarang palang pintu emang nggak dibuatin. Ya udahlah, antisipasi kita aja. Maksudnya kita sebenarnya jaga di situ juga kagak ada unsur yang lain-lain ya, karena bener jagain, karena rawan banget di situ kan, rawan macet. Jadi kalau kita nggak ada jaga, bener-bener tahu sendiri dah, orang yang buru-buru main terobos aja. Kalau kondisi macet, yang depan mobil kagak jalan, dia ada di tengah-tengah. Iya bahaya. Coba iya kalau kagak diatur. Kalau diatur kan ini yang macet suruh jalan dulu, nanti yang ini suruh kesini. Jadi itu tengah posisi rel nggak ada benar-benar diatur. Jadi yang ngatur pun dua, sebelah sana satu, sebelah sini satu. Nah terus dari yang imbas kejadian anak sama bapaknya ini atau pamannya ini meninggal, terus imbasnya gimana Po? Ada kejadian apa lagi Po? Ada sih ya malamnya. Ini malamnya nih? Malamnya, malam abis kecelakaan tuh. Malamnya bang. Jadi si anak kecil ini, bukan si anak kecil ini ya, maksudnya malamnya itu di situ ada sosok anak kecil di rel. Ceritanya Po? Iya, jadi ini pun ada yang lihat ya. Kalau nggak ada yang lihat nggak mungkin ada cerita. Benar. Ya kan? Karena ada yang lihat, ya kebetulan si penjaga kereta di situ katanya. Pas dia pulang jaga, apa? Karena kita sorenya habis demo apa kalau nggak salah ya. Nah, dijaga dong kereta ketat. Oh, di situ langsung dijaga langsung tuh. Dijaga. Langsung ada yang jagain. Langsung dijaga. Nah, yang jaga ini kebetulan ditongolin sama sosok perempuan, anak kecil. Nah, si anak kecil ini nangis sambil mainin batu nimpain ke tiang listrik. Tiang listriknya juga bunyi. Bunyi bener tung gitu kan. Kalau tiang listrik kan kalau ditimpa batu bunyi bang. Nah, ditimpa tuh pakai batu. Nah, si abang itu anak kecil ngapain? Awalnya dia nggak ngeh tuh, nggak sadar. Anak kecil ngapain itu di rel ya? Dia ingat, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan anak yang tadi kecelakaan nih kata dia. Langsung kabur tuh bang, ngibrit ya, namanya jam 2 malam ya. Ngelihat anak kecil, ya paham lah namanya stasiun, namanya di rel gitu ya. Dia ngeliat gitu dia ngibrit, kocar-kacir dan si bapak. Katanya itu dia ngeliat sosoknya itu, si bapak yang jaga. Itu katanya gimana kok sosoknya? Ya dia sih nggak ngeliat ini ya, maksudnya tuh anak duduk ya sambil nangis sambil nimpain tiang listrik itu, cuman nggak ngeliat mukanya, nggak. Bajunya sama yang di baju dipakai waktu itu? Bajunya ya sama. Iya itu sosok, maksudnya si anak itu. Iya si anak itu bang yang ditampakin, benar. Makanya langsung ya dia tadinya mah nggak ngeh, pas dia inget, oh iya kata dia yang tadi ini anak ketabrak nih kayaknya nih, kata dia gitu kan. Jangan-jangan yang tadi kecelakaan, lah ngabrit lah dia, ketakutan. Ya bang, jam 2 malam bang, coba dah. Ya secara inilah mau ngapain? Iya ngapain ya kan, anak kecil di tengah rel gitu jam 2 malam. Ya kabur tuh orang, kocar-kacir. Ya kita juga kalau kagak diceritain kagak mungkin tahu ya bang. Ya karena ada cerita kita tahu gitu. Nah di situ juga banyak sih bang penampakan di rel itu ya, di rel yang tanpa perlintasan itu, di rel Rawabuaya. Dulu pernah ada ibu-ibu mau ke pasar. Pagi-pagi nih berarti? Enggak, jam 2 malam. Oh dia pasarnya pasar malam berarti ya? Jadi kan si ibu mah dagang pagi nih. Ya benar. Jadi dia belanja malam dong, dia masak ngolah kan. Dia belanja, dia bilang, dia nanya gini, Cak emang itu tengah malam masih ada yang parkir, kata dia. Di mana sih? Itu di yang biasa anak-anak pada parkir katanya. Jam berapa mak? Itu jam 2, mak kan ke pasar jam 2 kata dia gitu. Tapi ngelihat orang lagi parkir pakai sweater, pakai topi, nunduk, cuman begini-begini aja, kagak ada suara aja, nggak ada apa, kata si ibu tuh. Lah iya tapi nggak ada suaranya kan. Nah, sekarang jam 2 malam, parkir. Siapa yang mau diparkirin? Mobil aja kagak ada. Emang tadinya di situ emang ada tukang parkir tadinya? Ya siang doang paling malam nyampe kereta habis jam 12 palingan. Ini markirin mobil ya berarti di parkiran. Ya itu yang perlintasan itu, yang mobil warawiri, mobil motor. Oh, jadi di situ. Yang jagain ini. Yang pas anak-anak pada parkir, di situ adanya. Ini kalau udah malam dia nggak ada yang jagain berarti? Nggak ada, paling sampai jam 12 sampai habis kereta. Kereta kan sampai jam 12 tuh. Iya. Udah setelah jam 12 udah nggak ada yang jaga. Dari jam 2 malam ngapain? Di tengah rel begini-begini.
2 kali kayaknya ada pas anak-anak ini ditangkap kejadiannya itu ya, maksudnya kecelakaan itu 2 kali. Oh 2 kali. Pas anak-anak diangkat ya, pas anak-anak diangkut 2 kali tuh kejadian di situ kecelakaan. Makanya kita sempet kesel, ngapain? Ya udah kalau emang nggak boleh ada yang parkir, tolong buatin palang pintu. Bener. Jadi kan buat keselamatan semua. Memang sih umur nggak ada yang tahu, cuman kan lebih antisipasi lah, mencegah adanya korban kan gitu bang. Nah dari situ ditangkepin banyak tuh berapa 2 kali kalau nggak salah pas anak-anak ditangkep tuh. Cuman yang satu kalau nggak salah selamat sih ya. Nah dari situ makanya sekarang diizinin lah parkir anak-anak itu. Diizinin lah ya buat ada yang jagain palang pintu. Ada yang jagain palang pintu. Mereka pun nggak maksa kok mintanya. Iya mau dikasih syukur, nggak dikasih ya nggak maksa, bener nggak maksa anak-anak itu. Cuman ya apa salahnya sih kita kasih kan kalau kita lagi melintas kan. Kasihlah, namanya bagi-bagi rezeki. Daripada ya bukannya kita ini, coba kalau nggak ada mereka kan. Siapa yang jagain? Siapa yang mau jagain? Udah gitu kan namanya di jalan raya ya. Orang yang mau buru-buru, yang mau ini, yang mau itu pasti apalagi itu pasti macet bang posisi di situ tuh. Itu jalanan rame banget ya. Rame banget, macet banget itu kalau sore, pagi sama sore itu macetnya minta ampun. Makanya kalau nggak ada yang jaga ya kita nggak tahu. Iya, soalnya kan nggak ada palang pintu juga, sampai sekarang pun nggak dibuatin palang pintu. Itu berarti itu kejadian-kejadian yang tadi Mpo Ocha ceritain ini kejadian-kejadian baru-baru ini kejadian ya? Iya, ya tahunnya, soalnya sih hampir tiap tahun sih bang. Setiap tahun ada ya? Tiap tahun ada. Jadi kalau misalnya nih tahun 2022 nih belum ada, itu pasti kayak orang nagih gitu. Lah tahun ini kan tahun 2021 apa kalau nggak salah nggak ada. Pokoknya setahun itu pernah nggak ada tuh. Nagih di tahun berikutnya dua korban gitu, kayak kayak nagih gitu. Kayak tahun kemarin belum nih, tahun ini 2 dong. Bener kayak nagih, bener. Ya pokoknya tiap tahun lah di situ. Oke, ngeri juga ya berarti Po ya. Makanya ya itulah antisipasi kita biar nggak ada korban. Tapi tetap aja ya entah gimana ya mungkin udah ajal di situ ya. Tapi emang bener-bener tiap tahun di situ kejadian. Selepas kecelakaan itu kan bisa emang human error ya. Terus namanya kondisi badan gimana kan nggak tahu. Tapi bisa juga karena ya karena yang dibilang mistis itu bisa jadi itu bang. Kayak emang kebanyakan kayak gitu sih. Banyak karena yang pada nyerut korban-korban selamat pun kesaksian seperti itu. Gitu ya, dia bilang kereta, nggak ada orang nggak ngeliat kereta. Padahal udah di depan biji mata dia itu kereta. Bener-bener orang temennya aja sebelah udah loncat. Biji mata. Lah iya, depan mata. Nah, sekarang penumpang udah pada loncat-loncatan. Iya lah, dia mah masih anteng aja, orang kata dia kagak ada kereta di situ. Itu benar-benar setan budak sih. Iya bener-bener setan budak, emang kagak diliatin, kagak diinin sekali, bener banget itu. Bener. Terus kalau yang dulu-dulu ada cerita gimana Po? Kalau yang dulu-dulu di kejadian di stasiun itu? Ya banyak juga sih, di situ ada yang bunuh diri. Jadi ada bapak-bapak nongkrong, kirain orang cuma nongkrong doang ya nih bapak-bapak. Kan di situ kan ada yang parkir itu yang saya bilang anak-anak itu, cuman dia agak kesinian nih yang bapak-bapak lagi nongkrong, ada tempat adem karena di parkiran biasa anak-anak pada parkir itu panas banget. Nah si bapak-bapak ini nongkrong di belah sini, kata anak-anak itu si bapak-bapak ngapain nongkrong aja. Taunya dia nungguin kereta lewat ya tabrak badannya di kereta. Ya ampun. Kagak berbentuk itu mah bang badan. Itu saya sempat ngeliat, emang saya pokoknya setiap kejadian karena posisi dekat ya itu saya pasti meluncur. Itu dari palanya ini udah belah 4 itu ini ya kemana itu sampai sekarang tangannya nggak ketemu. Kalau yang itu ya emang nggak utuh udah hancur ya, namanya badan ditabrakin ke kereta lagi kenceng ya dia benar-benar loncat itu ya, itu ya bunuh diri lah ya, namanya nabrakin badan ke kereta gitu. Terus ada cerita apa lagi Po, kan dari Babempo juga orang sono ya, kakek juga orang sono. Terus dari stasiun kereta itu ada kejadian apa Po? Dari cerita dari Babe apa? Babe sih pernah cerita ya dulunya. Itu kan kereta kalau zaman dulu bang pakai bara ya. Iya, belum listrik, belum kereta listrik. Belum canggih kayak sekarang. Kalau dulu mah pakai bara. Nah jadi kan kita mah dulu nih kereta belum rapi kayak sekarang bang tuh rel. Dulu mah ada got 1, got 2, got 3. Nah itu ya kalau kita mah kagak berani tuh ke got 1, got 2, got 3 itu kagak berani. Ya memang sih banyak ceritanya di got 1, got 2, got 3 ini ya banyak lah. Emang kita juga bener-bener takut dah ke situ. Kalau sekarang udah rata, udah rapet, udah nggak ketahuan. Nah jadi dulu ceritanya ada kan kereta bara bang. Kereta bara itu kalau
udah apa gitu ya, baranya kan dibuang tuh. Nah jadi ada kali ada leluhur lagi nyuci. Leluhur nih engkong apa Nyai lah gitu Nyai. ya. Kalau saya juga sempat nanya, itu siapa be? Nyai lu kata dia gitu, lagi nyuci di situ di kali itu. Terus pas lagi nyuci kebetulan si kereta ini buang bara. Oke. Buang bara ketimpa lah Nyai. Ya namanya keurukan bara ya. Saya sampai tegesin sih, iya sampai tegesin ke babe saya ya. Itu siapa be korbannya? Iya Nyai lu kata dia gitu. Emang lagi nyuci ya ketiban bara kata dia gitu. Iya benar ketiban ya, namanya bara banyak gitu ya. Ketiban yang meninggal lah. Iya berarti dulu tuh belum merata kayak sekarang ya. Dulu tuh rel kereta kiri kanannya got ya. Iya ada got tuh. Jadi jarang-jarang gitu tuh. Iya benar-benar. Dulu mah kan kita main di rel masih berani. Kita loncat-loncat di rel juga berani dulu mah. Lah kalau sekarang mah ya kereta 5 menit sekali lewat. Benar. Kalau dulu mah kan ada jam-jamnya. Kalau jam kereta lewat kita kagak berani. Nah ntar nih jam berapa nih? Bukan jam kereta lewat. Kita pada main tuh di rel. Kita loncat-loncatan. Nah bener-bener emang kali. Itu kali got 1, got 2, got 3. Nah kebetulan got 1, got 2, got 3 ini kalau di daerah saya emang sering banjir bang. Sering banget tuh banjir. Nah kalau banjir itu kan ada tuh korban tenggelam. Nah itu mandeknya di got-got itu. Ketemunya gitu, kebanyakan ketemunya di situ di got 1, got 2, got 3. Ngalirnya ke situ. Iya, ngalirnya ke situ. Udah pas air kering, tau-tau ada di situ di got 1, got 2, got 3 itu. Habis ya udah. Banjir, wih ada mayat nih. Iya. Pas surut udah mayatnya emang nyangkutnya di situ. Ketemu di got 1, got 2, got 3 itu. Ya kalinya juga pun kalau kali sih masih ada ya, masih ada kalinya. Cuman gotnya itu ya karena rel sekarang mah lebih rapet ya. Jadi nggak ada tuh yang got 1, got 3. Saya juga kagak tahu, nyari juga udah kagak ketahuan di mana itu got 1, got 2, got 3 itu. Tapi berarti stasiun Rawabuaya ini stasiun tua sebenarnya ya? Tua emang udah lama banget. Kayak stasiun Tanjung Priok ya? Karena stasiun tertua di Jakarta itu kalau nggak salah stasiun Tanjung Priok, bener nggak sih? Ya sorry ya guys ya kalau salah info gitu. Tapi setahu gua sepengetahuan gue stasiun paling tua ini stasiun Tanjung Priok, dan stasiun Rawabuaya ini termasuk yang tua juga ya? Iyalah. Dari saya kecil udah ada sih itu stasiun. Dan emang renov aja ya. Di renov. Lah kalau babe saya bilang itu Nyai saya kena di situ ya berarti kan emang udah tua. Gitu. Terus kalau dari kejadian yang bukan warga sekitar nih Pok, yang misalnya kayak supir Grab Car atau ojek online itu ada nggak sih Pok? Ada banyak. Wih apa tuh? Nah kemarin juga belum lama terakhir korban itu ya supir ojol. Ojol. Ya. Ini baru kapan ya? Belum lama. Berapa bulan yang lalu ya? Berapa bulan yang lalu? Pokoknya tahun inilah ya. Pokoknya tahun ini. Cuman bulannya saya nggak tahu lah ya, lupa. Itu ojol sama penumpang. Nah itu juga korbannya meninggal dua-duanya. Kalau meninggal. Nah kalau jadi itu mah saya tanya sama si parkir ini, itu gimana bang kejadiannya? Oh main jagain namanya jaga parkir kan mereka mah pasti paham, pasti tahu banget karena mereka kan ada di TKP ya, ada di tempat kejadian ya. Jadi nih si motor lewat, itu mah udah lewat, cuman kena buntutnya doang. Nah si penumpangnya sadar kereta mau udah dia sadar, maksudnya dia melintasin rel ada kereta. Nah si penumpangnya loncat. Loncat. Nah si supir karena motornya ke senggol, buntutnya supir masuklah ke kolong kereta. Gitu masuk ke kolong kereta. Nah si korban penumpangnya mah di luar. Tapi meninggal juga. Meninggal juga ya, penumpang meninggal di rumah sakit sih kalau. Penumpang meninggal di rumah sakit. Kalau si korban meninggal di tempat. Sempat dibawa ke rumah sakit si penumpang. Gimana Pok kejadiannya harusnya kan itu ada yang jagain ya, itu dia nggak denger apa gimana? Ya itulah akibat entah kelalaian, ya entah mistis-mistis yang ada di situ. Kata yang jagain itu udah dibilangin nggak sih? Udah, cuman ya itu mungkin karena dia buru-buru apa gimana kali ya. Pasti bang. Kalau di situ mah selalu dikasih tahu sama si penjaga ini selalu. Pasti kan ditutupin pakai kayak kayu gitu ya, pakai gala gitu. Bukan kayu, dianya sendiri yang begini bang. Itu si penjaga itu langsung malangin begini. Nah dia diterobos ya, kan tangan gimana sih diterobos gitu kan? Ya udah. Nah kereta ya dia pun kena buntutnya doang sih. Nah meninggal belum lama sih. Baru ya? Baru lihat tahun ini lah. Beritanya pun ada kayaknya. Beritanya ada semua pokoknya. Kejadian stasiun Rawabuaya ada semua beritanya. Banyak.
Po, berarti dari cerita-cerita Po itu yang baru kejadian-kejadian sekarang ya. Kalau yang dulu-dulu yang dialamin di situ warga-warga sekitar, ada lagi nggak Po kayak kejadian itu Po, yang Po denger gitu selain yang tadi kejadian yang menimpa leluhurnya Po gitu. Ya, Babe cerita sih dulu sebelum dijadiin rel. Sebelum dijadiin stasiun. Sebelum dijadiin stasiun ya itu ada kerajaan ya katanya. Cuman ya kan mitosnya itu ya saya juga kan kagak paham. Itu sih mitosnya itu kerajaan ular. Kerajaan ular. Jadi di situ ada sebuah kerajaan ular. Dibilang kerajaan ular ya memang gimana ya Bang? Emang banyak ular sih di situ. Sampai di rumah saya pun sering masuk ular sampai sekarang. Jadi kalau cuaca kayak lagi panas banget gitu ya, itu ular lari ke rumah kita. Berarti relate kejadiannya sama yang Kakak Mpok tadi ya di awal ya, yang yang abang saya kerasukan. Itu bener ya emang yang abang Mpok kerasukan itu 7 hari 7 malam ya. 7 hari 7 malam kerasukan itu yang ya berawal dari matiin ular tadi. Nah, terus juga pernah waktu banjir nih ya. Ini mah benar ada emang dia ngelihat, Bang. Jadi kan waktu tahun 2007 kan banjir gede tuh. Di tempat saya hampir 1 meter lebih lah ya banjir. Orang atap rumah saya hampir nggak kelihatan, itu pintu ketutup tuh. Jadi ada tukang rosok, entah dia mau ngambil apa gitu, ada barang yang ketinggalan. Kalau kita mah kagak ada yang berani itu masuk ke dalam. Udah ngungsi dah ke depan, ke tempat yang paling tinggi ya. Nah si tukang rosok ini tahu ada barang yang ketinggalan apa gimana kali. Dia masuk dia tuh berenang Bang ke dalam. Ya kalau kita mah kagak berani ya. Takut ada ular, takut ada apa. Dia mah bener-bener berani tuh Bang. Dia masuk ke situ. Pas di rawanya itu dia ngelihat ular lewat gede banget. Bener itu ngelihat. Kenapa saya ngomong? Karena dia nanya, "Po, Beh, emang di sini ada ular ya?" kata dia gitu. "Emang apa, Ndrong?" "Kagak, tadi saya ke dalam ngambil apa," dia bilang waktu itu. "Itu ada ular lewat gede banget," kata dia gitu, "depan mata saya lewat." "Buset, bagus suka dicaplok, Drong," dibilang gitu kan. Sama Baba, "Lu ngapain?" "Kagak, ada ngambil ini, ada apa? Ngambil barang, ada yang ketinggalan." Gitu. Itu bener-bener di depan mata dia ular gede banget. Gedenya semana katanya gede banget ya? Iya, orang gede banget. Ya gede dah. Kayak anaconda gitu. Iya mungkin dia lewat bener-bener depan mata dia itu ular gede banget. Memang masih rawa banget. Kita mah nggak ada yang berani. Itu orang berani banget dah lewat situ tuh. Dia bilang ular gede. Nah pas kering banjir itu di musola saya ini ada bekas ceplakan ular. Ceplakan gimana? Iya bekas, kan kalau banjir kan ada lumpur tuh. Ya. Kalau udah kering, jadi berceplak ular di musola itu. Iya yang ini ya bekas dia lewat tuh ya. Jadi mungkin ya dia di situ singgah apa gimana kita nggak tahu. Mungkin dia nggak mau kemana-mana. Ceplakannya gede. Gede, cetakan ular bekas melingkar begitu. Sama jalurnya gitu. Ya mungkin dia pergi pas kita mau pada ini pas turun surut-surutnya kali dia pergi. Ada emang bener ada sih ular-ular itu ada. Terus kalau dari ininya nih Po, dari namanya rawa buaya, kenapa bisa dinamain rawa buaya? Karena emang ada buaya kah dulu ya di situ? Iya ada sih buayanya. Kalau Babe bilang sih ada buaya putih ya di situ ya. Oke, mitosnya mitos kata Babe di situ ada buaya putih. Ya. Kita juga ya saya mah kagak pernah diliatin ya sama buaya itu. Apa-apa berarti ini cerita aja dari Babe ya. dari ya. Saya juga kebetulan Bawel ya suka nanya-nanya. Saya juga nanya. Ya namanya kita kelahiran di situ ya kita nanya, "Be, emang ngapa sih dinamain rawa buaya?" kan gitu. Ya emang banyak buayanya, buaya beneran kata saya. Iya buaya. Ada juga sih kata Babe siluman buaya di sini mah banyak. Ada kata dia gitu. Nah terus yang dibilang Babe ada kerajaan ular. Ya kita juga emang banyak tanya ke situ sih sama Babe. Demen gitu Bang sama hal-hal kayak gitu, suka nanya-nanya aja sama Babe. Berarti emang dulu ada siluman buayanya di situ ya? Siluman buayanya ada. Kalinya juga masih ada sih sampai sekarang. Oke. Kali itu yang tempat buaya itu masih ada kali. Gila. Nah oke Po, kan Empo nih buka warung ya, terus berarti banyak dong kayak warga-warga sana kayak makan, sarapan ya kan. Terus banyak itu juga kalau pada mampir, banyak. Terus sering nggak sih Po kayak ngalamin kejadian-kejadian aneh yang warga-warga sekitar situ alamin? Pernah sih waktu itu malam ya. Jadi ada salah satu langganan bilang, "Teh, kemarin warungnya buka," kata dia gitu. "Jam berapa?" kata saya.
Enggak sampai malam enggak. Mana pernah sih sampai malam saya bilang Iya. gitu kan. Enggak, saya ngelihat kata dia gitu ada orang kata dia gitu di warung Tete lagi duduk. Ah, salah lihat kali kata saya gitu. Enggak beneran Teh kata dia. Ih, orang udah tutup saya bilang. Saya mah kan kalau di situ tutup paling malam sampai jam 9 kan. Iya. Enggak pernah sampai malam banget, enggak pernah sampai jam 9 saya paling malam. Dia lewat itu jam 12. Jam 12. Jam 12 katanya saya masih buka, masih ada orang duduk kata dia. Wah, Kan saya ngapain saya jam 12 saya mau udah tidur kata saya. Saya ada yang duduk di situ. berarti ini tuh kayak dia tuh sosok-sosok yang di sana tuh seperti ini ya Po ya, seperti kayak ngalihin penglihatan begitu ya. Ya mungkin ya. Jadi kayak Nggak cuman kereta aja, warung pun bisa dibikin warung kayak pun, gitu. bisa banyak sih Bang ya maksudnya. Bisa bikin orang berhalusinasi ya. Banyak bener. Ya soalnya kan yang saya tempatin warung juga masih termasuk rawanya juga Bang. Iya, Warung yang saya bangun itu. Ya masih rawa buaya, rawa lah. Karena saya rapin aja jadi nggak ketahuan. Nah, posisi belakang warung pun rawa, bener-bener rawa. Ulernya juga masuk ke warung, ada. Banyak ulernya banyak. Terus kalau yang dari nabrakin diri tadi nih, nabrakin diri itu baru satu aja kejadian waktu itu ya. Dia nabrakin diri bener-bener ya. Ada juga ibu-ibu. Ibu-ibu ada lagi? Yang badannya belah dua. Ya ampun. Iya, terbelah dua. Ya sebelum kejadian sih katanya dia ngeliat ibu-ibu jalan ya di tengah rel itu. Jalan. Dikirain pas kereta lewat si ibu-ibu bakal minggir. Katanya enggak. Emang sengaja dia nabrakin badannya. Ya katanya sih ODGJ ya orang gila. Oke, ODGJ Karena lah ya. stres. Banyak yang iniin soalnya dia jalan benar-benar jalan di tengah rel. Ada yang ngeliat itu. Belah dua itu mah. Bener-bener belah dua. Badan sama paha ke bawah. Iya, misah gitu Bisa ya. belah dua kalau Namanya itu. kelindes kan ya. Kelindes. Mungkin dia pas kelindesnya pas lempangan ban kali. Jadi belah dua bener-bener itu mah. Oke, ini buat sahabat lonceng mungkin belum tahu ya. Ini berarti stasiun Rawabuaya ini perlintasan kereta dari stasiun mana ke stasiun mana di Po? Kalau dari Rawabuaya itu stasiun Tangerang Duri. Dari Duri ke Tangerang ya. Duri ke Tangerang ada stasiun Rawabuaya. Oke, jadi buat sahabat lonceng Rawabuaya ini yang belum tahu, ini tuh stasiun dari Duri ke Tangerang ya. Ya gue pernah tuh lewat berarti waktu gue ke Tangerang. Ada stasiun Rawabuaya situ. Iya. Ntar kalau misalnya ngelintas itu turun aja stasiun Rawabuaya belok kanan ada warung Bang Ipung. Nah, jangan lupa nih mampir nih ke warungnya ini nih Poca nih. Oke, dan Po pun sampai sekarang masih jualan ya di warung. Masih buka terus ya. Bukanya dari jam berapa, Po? Dari pagi ya, dari jam 6:30 sampai jam 8 malam. Dari jam 6:30 sampai jam 8 malam. Nah, buat sahabat lonceng nih yang sekiranya emang mau mampir nih ke warungnya Poca nih, di nama warungnya apa, Po? Warung Bang Ipung. Warung Bang Ipung. Nanti fotonya bakal gue muncul di layar ya. Dan itu pokoknya sahabat lonceng jangan lupa mampir ya, di situ ada Poca juga yang jaganya Po ya, ya kan sama jangan suami. jauh-jauh ya ntar kalau nyari saya. Nah, sekian dulu cerita dari Poca dari Rawabuaya nih. Gimana ceritanya menurut kalian yang udah nonton video dari awal sampai habis? Langsung tulis di kolom komentar ya gimana menurut kalian. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Poca ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di sana ya. Po, thank you banget nih. Udah udah mampir ke sini, datang jauh-jauh nih dari Rawabuaya ke Bekasi loh. Gile, datang langsung. Pokoknya thank you banget Po ya. Jangan kapok nih mampir ke sini lagi. Iya. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Poca juga izin pamit. Bye-bye.